Warung kopi atau kadang lebih dikenal dengan sebutan warkop sudah jadi pemandangan biasa kalau melihat kalangan orang tua yang duduk bercengkrama di salah satu warkop dekat dengan rumah mereka. Tapi dewasa ini, tren duduk dan bercengkrama panjang lebar di warkop tidak hanya digemari orang tua saja, tapi juga kalangan muda-mudi yang masih duduk di bangku sekolahan hingga perkuliahan. Mungkin sampai berapa lama? berapa kali itu. Kan kita ngopi ini harus kita nikmati juga. Ya, asal jangan minum aja gitu. Kita kan harus ada minumannya, gimana rasa kopinya. Tapi rutin nggak Pak? Misalkan sehari sekali harus ada ngopinya gitu. Kalau bapak sih sampai sehari 3 kali. Oh, berarti rutin. Berarti kalau nggak ngopi bisa ketergantungan nggak? Misalkan kalau ngopi, oh nggak enak nih nggak ngopi. Ya, gitu juga. Gitu juga. Cara kebiasaan Bapak ngopi gimana? Dituangin dulu ke piringnya. Ada yang dituangin, ada yang enggak. Karena kalau panas gitu. Warkop menjadi daya tarik sendiri untuk menciptakan suasana diskusi yang menyenangkan juga menenangkan. Namun, tidak hanya menjadi sarana diskusi, warkop menjadi tempat melepas penat dan juga menyambung silaturahim. Dengan dominan penduduknya petani dan bercocok tanam, Aceh sudah lama dikenal dengan warganya yang sering menghampiri warung kopi. Terlebih di desa, warkop menjadi perusahaan tidak langsung bagi mereka. Pengunjung biasanya dari kalangan apa aja tuh? Misal dari bapak-bapak, bebas. Nggak ada kriteria ABG, SMA enggak. Jadi semua boleh masuk, mana aja boleh. Kini, telah banyak fungsi dan kegunaan yang positif yang diberikan oleh warung kopi itu sendiri. Sehingga, warkop pedesaan bernominan kayu telah banyak disulap menjadi warkop kopi modern yang elegan dan juga semakin nyaman untuk diduduki. Warkop tidak lagi dikenal dengan tempat bapak-bapak bercengkrama, tapi juga menjadi tempat yang sangat leluasa untuk membahas segala persoalan dan juga diskusi menarik.